Karakter organisasional merujuk pada sifat, nilai, budaya, dan norma yang membentuk identitas dan perilaku suatu organisasi. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, karakter organisasional sangat penting karena mempengaruhi cara organisasi merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan, serta bagaimana karyawan bekerja sama dan berinteraksi. Komponen-komponen karakter organisasional mencakup yang pertama nilai inti atau core value, yakni prinsip-prinsip dasar yang diyakini organisasi seperti integritas, inovasi, dan kolaborasi. Yang kedua, budaya organisasi atau organizational culture, yakni sistem makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi, meliputi simbol, bahasa, cerita, dan ritual. Yang ketiga, etos kerja atau work ethic, yakni sikap dan perilaku terhadap pekerjaan seperti disiplin, tanggung jawab, dan semangat kerja. Yang keempat, gaya kepemimpinan, yakni pola kepemimpinan yang dominan dalam organisasi, apakah otoriter, partisipatif, ataupun transformasional. Dan yang kelima, struktur organisasi, yakni mencerminkan tingkat fleksibilitas atau birokrasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam manajemen sumber daya manusia strategi, karakter organisasional sendiri memiliki beberapa peran, yaitu menjadi landasan dalam penyusunan strategi SDM, termasuk dalam rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Kemudian mempengaruhi employer branding, yaitu citra perusahaan di mata calon dan karyawan. Juga menentukan kesesuaian budaya atau person organization fit dalam seleksi dan promosi, serta menjadi alat untuk meningkatkan keterlibatan dan kinerja karyawan. Masuk ke topik selanjutnya, yaitu materi strategi hubungan karyawan. Strategi hubungan karyawan sendiri adalah serangkaian kebijakan, praktik, dan pendekatan yang dirancang untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan kerja yang harmonis antara manajemen dan karyawan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan, produktivitas, dan loyalitas karyawan sekaligus mengurangi konflik dan turnover. Adapun komponen utama strategi ini mencakup yang pertama, komunikasi yang efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun saluran komunikasi dua arah antar manajemen dan karyawan, mengadakan rapat rutin, buletin internal, dan platform digital, dan menciptakan transparansi dalam kebijakan dan keputusan manajemen. Yang kedua, keterlibatan dan partisipasi karyawan. Hal ini dapat dicapai dengan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, membuat forum diskusi, survei kepuasan karyawan, dan program saran, dan mendorong sense of belonging melalui kegiatan perusahaan. Yang ketiga, keadilan dan kepatuhan yang mencakup kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan setara, penegakan disiplin kerja yang konsisten dan prosedural, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Yang keempat, penyelesaian konflik dan keluhan. Hal ini dapat dilakukan dengan sistem penyelesaian keluhan atau grievance prosedur yang jelas. Kemudian mediasi dan konseling internal, dan pendekatan win-win dalam negosiasi dan pemecahan masalah. Yang kelima, pengakuan dan penghargaan yang dapat dilakukan dengan sistem penghargaan untuk kinerja baik atau reward and recognition. Kemudian bonus, promosi, penghargaan bulanan ataupun tahunan. Juga upaya untuk menumbuhkan motivasi melalui apresiasi non-materi. Dan yang keenam, pengembangan dan pelatihan karyawan yang mencakup pelatihan teknis dan soft skill secara berkala, career development plan, dan coaching, dan mendorong pertumbuhan individu sejalan dengan tujuan organisasi. Yang ketujuh, work-life balance yang dapat dicapai dengan fleksibilitas kerja yang mencakup WFH ataupun jam kerja yang fleksibel. Kemudian program kesejahteraan karyawan seperti asuransi, kesehatan mental, ataupun cuti berbayar, serta dapat juga menciptakan lingkungan kerja yang suportif.